Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, maha banyak keberkatan Allah, Zat yang telah menurunkan Al-Furqan ke atas hambanya, supaya ia menjadi pemberi peringatan bagi sekalian alam. Muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, doakan mudah-mudahan Allah sentiasa melindungi kita, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Meletakkan dalam hati kita rasa takut dan gerun menderhakainya, dan mencampakkan di dalam hati sanubari kita rasa senang, tenang, dan bahagia mentaatinya. Amin ya rabbal alamin. Kita niatkan ikhlas kita masing-masing pagi hari ini untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, menyambung apa yang telah kita pelajari minggu lepas.
yakni Surah Hud. Dan hari ini kita akan pelajari ayat yang ke-14. Sebagaimana yang telah dimaklumi bersama, bahawa ayat-ayat sebelumnya, paling tidak penjelasan yang kita telah pelajari sama minggu lepas, kaitan dengan ayat-ayat tahaddi atau ayat-ayat cabaran. Ayat-ayat yang berisikan cabaran daripada Allah buat mereka yang terus-menerus berdegil dan berkeras, tidak mau menerima Al-Quran sebagai kitab suci. Bahkan mereka terus-menerus berdegil, berkeras, menuduh Al-Quran hanyalah kebohongan yang direka-reka oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka meyakini Quran itu kebohongan disampaikan oleh pembohong. Lalu Allah Subhanahu wa taala cabar mereka. Jika betullah dakwaan kamu, jika benarlah dakwaan kamu bahwa Quran ini karangan nabiku, sedangkan kamu tahu bahwa dia adalah seorang yang ummi, tak pernah baca, tak pernah tulis. Jika seseorang yang menurut kamu tak pernah baca, tak pernah tulis, boleh mengarang buku, kitab, bacaan, artikel, sebagai kandungannya, tata bahasanya, balaghahnya, maklumat macam putus-putus saja, Imran. Ya. Betul Ustaz. Sekarang dah okey sikit. Okey ya. Ustaz punya okey, rasanya dah okey dah Ustaz. Okey. Allah cabar mereka, jika orang yang kamu ketahui sebagai orang yang ummi, tak baca, tak tulis, itu pun mampu mengarang buku yang bermutu tinggi, sekarang kata Allah, aku cabar kamu, buatlah karangan bacaan yang semisal Al-Quran. Tentu kamu lebih mampu, apalagi kamu lebih pandai dari tulis menulis, karang mengarang, lebih petah bercakap. Dan rasa-rasa kalau kamu tak mampu, panggillah kawan-kawan yang lain, minta bantuan, bekerjasama, bergandeng bahu untuk membuat buku tandingan Al-Quran yang sama betul. Kalau tak boleh, tak apalah, 10 surah yang sama dengan Quran. Tak mampu 10 surah, ya 1 surah sajalah yang sama betul dengan Al-Quran.
Kalau satu surah sama betul dengan Al-Quran pun tak apalah. Satu surah yang lebih kurang sama dengan Al-Quran. Masya Allah. Yang lebih kurang sama. Panggil semua. Dan kamu boleh panggil sastrawan manusia, sastrawan jin. Tapi Allah dah beri tahu pada mereka. Kamu tidak mungkin mampu melakukannya. Kamu tak pernah melakukannya dan tak akan mungkin dapat melakukannya. Sungguh pun kamu bekerjasama. Seluruh manusia kamu himpun. Bergandeng bahu dengan seluruh jin. Layak tu Nabi Mithli. Kamu tak mampu. Kamu lemah. Nah, hingga nuktah ini, bila mereka sudah punya kesedaran, tanpa merasa dipaksa oleh siapa, bahwa mereka menyadari sepenuhnya kelemahan diri mereka untuk menyaut cabaran Allah. Okeylah kalau mereka tak yakin itu cabaran Allah untuk menyaut cabaran Nabi Muhammad yang mereka kata pembohong. Ayat 14 yang kita nak pelajari. Allah memberikan tawaran yang paling adil, paling fair, paling selamat, paling menguntungkan. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillah wa alla ilaha illahu fa hal antum muslimun. Fa illam yastajibu lakum, maka jika mereka tidak pernah menjawab cabaran, tantangan kamu, ada dua makna. Pertamanya, ayat ini tentu ditujukan kepada mereka orang-orang kafir tadi yang menolak. Ibnu Katsir kata contohnya. Beliau memahami wa fa illam yastajibu lakum, jika mereka orang-orang yang kamu minta pertolongan kepada mereka untuk membantu kamu, menolong kamu, mengarang bacaan, mengarang buku bagi menandingi Al-Quran, dan mereka lemah. Sastrawan itu tak mampu, jin itu tak mampu, kawan itu tak mampu. Bila kamu tahu tak ada siapa yang mampu, yang sanggup menolong kamu, membantu kamu dalam menyaut cabaran Allah Subhanahu Wa Taala ini, fa'lamu, sudahlah kata Allah. Wahai orang kafir, sudahlah, fa'lamu, ketahui oleh kamu bahwa kamu lemah. Aku dah bagi kamu peluang untuk menyaut cabaran. Bahkan aku benarkan kamu minta tolong pada siapa yang kamu fikirkan boleh memberi pertolongan. Aku benarkan kamu untuk bekerjasama dengan siapa yang kamu fikirkan mau kamu ajak bekerjasama. Mengarang buku yang sama dengan Quran. Tak banyak, satu surah. Dan tak perlu sama betul lah, lebih kurang sama aja. Dan bila kamu tak mampu buat, dan kamu sedar sungguh bahwa kamu tak mampu buat, mereka pun surrender. Sudahlah, ketahui oleh kamu. Pertama, kamu lemah. Annakum ajizun, kamu lemah.
Dan kelemahan kamu itu karena kamu ingin mencabar sesuatu yang datang daripada Dia, pencipta alam semesta. Annama unzila biilmillah. Bagaimana mungkin ilmu kamu yang sedikit, itu pun pemberian Allah. Dengan ilmu yang sedikit, itu pun pemberian Allah, kamu nak gunakan untuk mencabar ilmu Allah. Pasti kamu lemah. Karena kamu berhadapan dengan zat yang maha kuat, dengan firman-Nya yang mempunyai kekuatan, yang dengan kekuatan itu dapat mengalahkan kamu. Nah, disinilah Quran mempunyai kekuatan dari pelbagai aspeknya, yang dengan kekuatan itu siapa saja yang ingin melawannya pasti lemah, pasti kalah. Kekuatan yang dimiliki oleh Al-Quran untuk mengalahkan siapa sahaja yang melawan dan menentangnya, itu namanya i'jaz. Nama kekuatan itu namanya i'jaz. Quran yang memiliki i'jaz namanya mu'jiz. Mu'jizun. Dan karena kekuatan i'jaz itu begitu ketara, begitu besar sekali, sehingga penentang-penentangnya tak mungkin mampu menyaut cabarannya. Mula daripada cabaran ini diberikan pada mereka pada zaman turunnya Al-Quran, hingga akhir zaman. So, kekuatan i'jaznya sangat ketara, sangat besar. Maka Quran disebut mu'jizat. Bahasa mudah. Kamu sekarang sudah sedar. Kamu lemah, kamu tak mampu menyaut cabaran kami. Semakin kamu merasa kelemahan dirimu, semakin terserlahlah kebenaran Al-Quran yang selama ini kamu tolak. Kamu menolak Al-Quran, kamu menganggap Quran itu rekaan, kebohongan yang direka-reka oleh Nabiku. Itu karena kamu masih merasa mampu, masih merasa kuat. Kan begitu ya, masih dari segi psikologi. Orang mudah meremehkan benda yang lain, menolak kebenaran karena merasa dirinya benar, merasa dirinya mampu menandingi. Coba ketika seorang sudah merasa sedar yang dia tidak punya kemampuan sedikit pun untuk menandingi apa yang ditolak, untuk melawan apa yang ditolak. Semakin kuat, semakin meningkat kesadaran akan kelemahan dirinya, maka semakin nampaklah kekuatan sesuatu yang dilawan dan ditolaknya. Ini penting, cara memanage hati begitu. Jika kita ingin merasakan, mengetahui, meyakini, sekaligus seterusnya merasakan betapa dahsyatnya kekuatan Allah, bagaimana caranya? Caranya ialah berusahalah kita untuk mengakui, menyadari, merasakan kelemahan diri kita. Semakin kita insaf betapa tidak berdayanya diri ini dalam hidup, la haula wala quwata illa billah, maka kebesaran kekuatan itu akan terasa. Jika kita ingin mengetahui, meyakini, merasakan kebesaran Allah, bagaimana caranya? Sedari diri kita, insafi diri kita, rasakan diri ini kecil,
terlalu kecil. Bahkan tidak ada apa-apanya. Orang yang merasa kecil dan lemah pasti dapat merasakan kebesaran dan kekuatan Allah. Orang yang merasa dirinya fakir, sefakir-fakirnya, pasti akan merasakan betapa ghaninya Allah. Orang yang merasakan dirinya sejahil-jahil, habis jahil lah, pasti akan dapat merasakan betapa alimnya Allah. Tapi begitu sedikit saja dalam hati ini ada rasa besar. Oh, saya rupanya besar. Oh, rupanya saya kuat. Keyakinannya kepada kebesaran Allah, keyakinannya kepada kekuatan Allah kurang. Lebih parah jika orang sentiasa merasa paling benar, merasa paling tahu, merasa paling kuat. Ya, kibria Allah, ilmu Allah, azamatullah tak akan masuk. Bahasa yang mudah. Takbir dengan takabur itu root word-nya sama. Takbir dengan takabur root word-nya sama. Jadi kabir, besar. Tapi maksudnya berbeza kan. Takbir itu membesarkan Allah. Takabur itu membesarkan diri sendiri. Seseorang tidak mungkin dapat membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya selagi ia masih ada sifat takabur. Bagaimana mungkin ia dianggap telah membesarkan Allah sebenar-benar besar, yang lain kecil, jika masih merasa dirinya besar? Kan begitu. Orang yang benar-benar sudah berjaya membesarkan Allah, orang yang sudah benar-benar dapat membunuh sifat takaburnya. Orang yang benar-benar mengakui kemutlakan kebenaran daripada Allah. Jadi orang yang mengakui kebenaran hasil pemahamannya bersifat nisbi. Jika kita menganggap kebenaran yang kefahaman kita bersifat nisbi, insya Allah mudah kita meyakini kebenaran, kemutlakan kebenaran daripada Allah. Tetapi kalau kita sudah memutlakkan kebenaran yang datang dari diri kita, maknanya ada kebenaran, ada kebenaran mutlak yang berkembar, satu datang dari Allah daripada kita. Bagaimana mungkin? Tengok orang kafir ini, diajar oleh Allah. Sekarang kamu sudah merasa lemah, sudah ya Allah, kami memang tak mampu nak melawan ini. Jangankan satu surah, setengah surah pun kami tak mampu. Jadi kamu lemah? Ya, kami lemah. Macam mana kamu lemah? Bukan kamu lebih pandai daripada Muhammad Nabiku? Iyalah, memang aku lebih pandai, lebih mengerti sastra. Jika kamu lebih pandai dalam dunia sastra, tak mampu nak mengarang walaupun setengah surah, bagaimana mungkin Muhammad Nabiku yang kamu kenal ia tak baca, tak tulis, boleh mengarang buku sebaik itu? Logikah tuduhan kamu bahwa yang disampaikan itu adalah rekaan? Oh iyalah, tak logik ya. Kalau memang tak mungkin Muhammad mengarangnya. Tak mungkin. Kalau itu karena Muhammad, pasti kami mampu. Karena kami lebih pandai. Tengok, bila orang sudah sampai begitu, Allah kata, sudah, kalau begitu, ketahui sajalah. Bahwa yang dikatakan Muhammad itu firmanku. Sudah, kamu berserah. La ilaha illahu. Tak ada Tuhan yang berhak kamu sembah, melainkan Dia. Tinggalkan. Mulai saat ini, patung-patung, Tuhan-Tuhan yang kamu yakini ada hak untuk disembah, ada hak untuk kamu minta hajat,
kembalilah kepada hanya Dia. Luar biasa cara Allah membimbing hambanya. Yang paling degil sekalipun, paling keras sekalipun hatinya dalam menerima kebenaran. Mereka dibimbing, diajar, supaya mereka berfikir teratur. Ya, jamaah sekalian, saya ulangi sekali. Jika orang yang hatinya boleh katakan mati sekalipun, jika fikirannya diaktifkan, kecerdasan intelektualnya diaktifkan, insya Allah hati yang keras akan cair. Ya, itu pengajarannya. Hati yang keras, yang mati sekalipun, ibaratnya, jikalah kecerdasan berfikirnya diaktifkan, anugerah akal fikiran diaktifkan, insya Allah kerasnya hati akan berubah menjadi lembut. Dan betul, senyap-senyap suara hati mereka makin lantang bersuara. Betul lah apa yang dikatakan Muhammad itu. Tak ada yang salah. Muhammad bukan pembohong. Muhammad bukan bomoh. Bukan ahli sihir. Jauh sekali ahli syair. Semua ucapannya betul belaka. Macam mana dia boleh tahu peristiwa-peristiwa sejarah yang telah berlaku pada masa yang lalu? Dia belum lahir. Dari mana dia tahu? Kalau bukan diberitahu oleh Yang Maha Tahu. Macam mana Muhammad boleh tahu apa yang akan berlaku sebelum ia berlaku? Dan ia berlaku sebagaimana yang diberitahukan. Kalau bukan kerana diberitahu oleh Yang Maha Tahu. Rahsia alam, rahsia yang ada dalam hati kita, perasaan kita, dan macam mana semua boleh tahu ni? Maknanya hati sudah boleh mengakui betul. Muhammad adalah utusan Allah. Itu suara hati mereka. Dan Allah buka pintu buat mereka. Sudahlah kalau begitu, berserah sajalah. Hal antum muslimun. Ai aslimu, sudah berserah. Tak ada alasan lagi untuk kamu melawan, menentang, menolak. Tak ada masa lagi untuk kamu berfikir nak cari jalan, membenarkan keraguan kamu. Semua sudah nyata, terang, seterang-terang di hadapan kamu. Muhammad bin Abdullah adalah utusan aku, yang disampaikan olehnya kepada kamu adalah firmanku. Seakan-akan Allah kata begitu dengan terang kepada mereka. Nah, di sini mereka, hati mereka sudah cair sebetulnya. Lalu kenapa mereka terus menolaknya? Nah, ini pasti karena lain. Karena faktor lain. Dia sudah mengetahui apa yang disampaikan Rasulullah itu benar. Bila hati mereka mengakui kebenaran, kenapa mereka masih terus melawannya? Baca dakwah Nabi di awal-awalnya di Makkah. Itu kan ketua Quraisy pernah malam-malam sembunyi-sembunyi, senyap-senyap, mengintai rumah tempat dia Nabi, kod-kod Nabi menyampaikan ayat-ayat baru. Karena mereka terpukau rupa-rupanya. Terpukau. Nah, pasti faktor lain. Bukan kerana yang disampaikan Rasulullah itu kebohongan. Bukan kerana mereka masih belum memahami. Tetapi
Kerana sebab lain mereka tetap menolak Islam, Al-Quran yang disampaikan Rasulullah. Sebab-sebab itu, yakni dinyatakan oleh ahli sejarah, pakar sejarah, ada 3 secara umum. Kenapa orang kafir Makkah terus memusuhi Nabi hingga akhir hayatnya, rela mati daripada mengakui kebenaran Nabi, walaupun hati mereka sudah nampak kebenaran ajaran Nabi. Ada 3 sebab, kata pakar sejarah menurut kajian mereka. Yang pertama, ajaran persamaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Agama Islam ini, jamaah sekalian, agama yang sangat adil. Sangat adil. Hukum, hakam, peraturannya berlaku bagi semua orang. Semua lapisan masyarakat. Tidak membezakan antara suku, kedudukan, status sosial, kaya atau miskin. Mencuri, salah, dihukum. B mencuri, salah dan dihukum. Walaupun itu mungkin berdarah bangsawan, berdarah ningrat, sementara B mungkin hanya golongan rakyat jelata. Itu yang mereka tak boleh terima. Nanti kalau aku terima ajaran Muhammad ni sama rata tu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi istilahnya. Kita tidak boleh lagi berbuat sewenang-wenang. Sedangkan mereka selama ini telah selesa dengan undang-undang, peraturan hidup yang dalam bahasa saya lah, undang-undang yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu mereka suka. Peraturannya, undang-undangnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maknanya peraturan itu mesti tegas kepada rakyat kecil. Orang kecil. Tapi bila kepada orang yang besar di atas, jangan sentuh. Itu pernah berlaku pada zaman Nabi. Bagaimana kabilah yang merasa berdarah bangsawan mencuri, didapati bersalah, tentulah dihukum. Mereka malu jika ada di kalangan warganya, sedang mereka di golongan bangsawan, dihukum karena mencuri, kan malu. Lalu mintalah bantuan. Cara keluarga Nabi, Usama bin Zaid, tolonglah Usama, bagi tahulah Rasulullah, janganlah kita ini dilajarkan hukuman. Apa kata orang, macam mana kita nak letak muka kita? Bila tiba-tiba kita dapati bersalah, dan memang kita bersalah, lalu dihukum. Kita ini orang bangsawan. Kalau bahasa sekarang, kalau bahasa orang apa kayangan, nggak boleh dipanggil. Marah Nabi SAW sekalian. Kan Nabi kemudian bersumpah, Inama halaka min qablakum. Kamu tahu tak? Hanya saja orang-orang, bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu dihancurkan oleh Allah. Binasa. Kamu tahu tak apa puncanya orang dahulu dihancurkan? Punca banyak. Satu di antaranya, idza saraqa fihi mudda'if aqamu 'alail had. Bila yang melakukan jenayah itu orang yang lemah, orang kecil, orang marhain, yang status sosialnya rendah, aqamul had,
dikuatkuasakan undang-undang. Hukum dilaksanakan. Peraturan dikuatkuasakan. Maklum, yang melakukan kesalahan mencuri rakyat kecil. Tapi wa idza saraqa minhum syarif, bila syarif yang mencuri, orang besar, orang berkedudukan, orang yang kata mereka berdarah bangsawan lah. Taraku. Mereka lepaskan. Dan itu undang-undang yang mereka selesa dengannya. Itu yang mereka tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apa Nabi kata? Walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah. Demi zat yang jiwaku berada pada genggaman kekuasaan dan tangannya. Lau saraqat Fatimatu bintu Muhammad laqatatu yadah. Kalaulah seandainya Fatimah, putri Muhammad, mencuri, aku sendiri akan kerat tangannya. Oh, itu takut sungguh orang-orang kafir. Nah, ini yang peraturan agama Muhammad yang macam inilah yang membuat aku tak mau terima ni. Kami faham apa yang Muhammad itu betul, bukan bohong. Tapi ajar persamaan ini, semua sama. Mana boleh. Wajib bagi A, wajib bagi semua. Haram bagi A, haram bagi semua. Mana boleh. Selama ini kita orang besar, dia orang kecil. Kita orang bangsawan, dia hamba abdi. Bila kita melakukan Islam, nanti duduk sama rendah bersama ni. Ini yang mereka tak boleh bayangkan. Dah bergenerasi mereka hidup dalam peraturan hidup. Nilai kehidupan yang ada kasta-kasta itu. Bukan hanya kasta-kasta dalam bermasyarakat, bahkan undang-undang pun ada berbeza-beza. Bila ini buat salah, bila ini buat salah, walaupun kesalahan dilakukan sama, tapi hukumannya tidak boleh sama. Itu yang tak boleh terima juga. Habis kita. Tengok. Itu faktor kepentingan diri. Bukan sebab mereka tak faham akan ajaran Nabi. Bukan masih ada keyakinan bahawa Quran itu kebohongan yang direka-reka. Yang pertama. Yang kedua apa? Faktor kedua, mereka menolak. Walaupun Allah dah bimbing dia, ajar dia, pandu dia, cara berfikir dia, hingga mereka sampai pada satu titik, dah tak boleh lagi lah. Kita mesti terima sepatutnya. Hal antum muslimun. Kamu dah tak ada alasan untuk menolak. Kamu dah faham sekarang. Tak ada alasan, tak ada ruang, tak boleh tunggu-tunggu untuk menolak. Kamu mesti terima, tak ada tunggu-tunggu untuk tidak mau menerima. Alasan pertama itu. Alasan kedua, takut kehilangan pengaruh. Ini bahaya. Yang sembilan, ketua-ketua kafir Quraisy ini, bahkan ada yang daripada kecil lagi, daripada lahir lagi, sudah menjadi orang yang dihormati oleh masyarakatnya. Remaja menjadi golongan elit. Setelah dewasa jadi ketua kaumnya. Ya, karena kekuasaannya, karena darah keturunannya, karena hartanya, karena apa? Dia ada kuasa. Boleh mempengaruhi orang. Ada kuasa yang dengan kuasa itu boleh mempengaruhi orang banyak. Sama dengan kuasa harta ke, pengaruh ke, apalah kuasa. Dan mereka dapat menikmati kehidupan dunia karena kekuasaan ini. Tiba-tiba, nanti bila memeluk agama Islam, ya mas sekalian, mereka hilang kuasa ini, dah tak boleh lagi buat sewenang-wenang. Karena mereka mesti tunduk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Coba bagaimana orang yang sudah berada di kemuncak kekuasaannya,
Rela ke? Senang ke? Meninggalkan, membuang kedudukan yang selama dinikmatinya. Sebab dengan menerima Islam, dia tak boleh lagi bermaharajalela seperti itu. Semaunya. Berniaga cari semaunya. Hutang-hutang semaunya. Tak boleh. Memperlakukan orang lain ikut suka hati. Mana boleh. Selama ini tak ada orang tegur. Dia kuasa apa? Itu beratnya. Takut hilang pengaruh. Takut hilang kuasa. Sebab itu jangan heran ya mas sekalian. Kalau kita baca Al-Quran dan baca kisah-kisah Nabi mulai pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, para nabi-nabi yang diutus Allah, kaum mereka barisan hadapan daripada kaum para nabi yang paling kuat melawan, paling kuat menolak. Ya kan setiap nabi ini ada yang kaumnya ada yang menerima, ada yang menolak, yang melawan. Ya. Barisan hadapan yang paling kuat menentang, melawan, yang tak puas hati, bahkan berusaha untuk membunuh nabinya. Allah bagi gelar apa? Malaun. Kalau malaun itu orang-orang besar lah yang ada yang golongan elit. Sama ada elit kuasa, elit harta, elit apa. Sebab tidak mudah orang menghilangkan, hilang kuasanya, hilang kedudukannya bila ia menerima ajaran Nabi. Tidak boleh buat sesuka hati. Berbeza dengan orang yang tak ada kuasa. Tengok pengikut para Nabi. Kebanyakan pengikut para Nabi yang menerima ajaran para Nabi, golongan yang awal-awal, golongan apa? Kebanyakan, bukan semuanya. Ya, orang Nabi, kebanyakan orang miskin. Orang Badui yang miskin. Orang Islam yang pertama saya kan Sumayyah, keluarga Ammar bin Yasir. Itu bukan bangsawan. Itu bukan bangsawan. Bukan golongan hartawan, bukan golongan cendekiawan, bukan. Jadi ada untungnya ya. Sebab bagi mereka, ya kita tak boleh kata ya, yalah kalau aku terima Islam pun aku tidak akan kehilangan apa-apa. Bukan, saya yakin bukan karena itu. Karena hati mudah terbuka. Hati mudah menyadari betapa lemahnya dia di hadapan Allah yang Maha Kuasa jika orang tak punya apa-apa. Ya. Dirinya merasa sesat, gelap gulita, bodoh, jahil di hadapan Allah yang Maha memberi hidayah. Hati mudah terbuka. Itu hati-hati. Orang sesat katalah. Kalau satu beri peringkat awal aja mas kan. Katalah mengajarkan ajaran yang sebenarnya salah. Tapi orang tak perasan ajaran salah. Ada mengikuti seorang, 2 orang, 3 orang, 10 orang. Kalau kita luruskan, kalau kita tegur, kita betulkan yang sesat tadi, yang salah tadi, ketika pengikutnya baru 5 orang, insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Bila yang mengajarkan ajaran tak betul tadi, pengikutnya sekarang bukan 5 orang, bukan 10 orang. Pengikutnya sudah 10.000 orang. Punya sudah 100.000 orang. Dan 100.000 orang semua telah mendewa-dewakannya. Telah meletakkan di makom yang tinggi. Coba, kemana-mana tangannya dicium orang. Bekas basuhan tangan pun mungkin jadi rebutan orang untuk diminum. Coba. Ibaratnya dia sudah punya azimat kun fayakuna. Semua jadi. Tiba-tiba kita ingatkan kita nak ingatkan dia yang ajaran sesat. Susah sekali. Susah nak menemukan kebenaran. Karena sudah terlanjur berada di paling ujung. Coba kalau baru punya 5 pengikut. Senang. Ini faktor kedua. Seringkali
kedudukan, keselesaan hidup dunia ini, ya membuat orang angkuh tu. Ini kita pelajari dalam hari Sabtu tu. Yang ketiga, faktor ketiga, taklid buta. Taklidul a'ma. Mengikut dengan membabi buta apa kata tok nenek moyang generasi dahulu. Iaitu kita temukan dalam ayat Quran banyak sekali. Bila mereka disuruh patuh ikut pada apa ajaran Allah, mereka kata, "Walu bal wajadna 'alaiha aba'ana." Tak apalah, tak payahlah. Kami selesalah dengan apa yang tok nenek moyang wariskan. Tok nenek moyang kami telah meninggalkan ajaran buat kami. Dan kami mengikutinya, sudahlah. Kami tak perlu yang baru. Serupa juga. Kami selesalah dengan ajaran tok nenek moyang. Ini taklid buta. Walau kana boleh akil syai'an wala yahtadun, walaupun tok nenek moyang mereka ni tak ada akal, tak ada hidayah. Tapi mereka apa yang diwarisi oleh mereka daripada generasi dahulu benar adanya. Sudah. Ini 3 faktor yang membuat orang tolak kebenaran, termasuk orang kafir masih tetap menolak ajaran Nabi walaupun mereka dibimbing oleh Allah cara berfikir, sudah mulai diaktifkan berfikir rasionalnya, sudah mulai menyadari kelemahan dirinya, sudah mulai sedar betapa tidak munasabahnya tuduhan mereka bahawa Nabi Muhammad itu pembohong. Lalu Allah tawarkan, sudahlah kalau begitu beriman sajalah, berserah sajalah. Hati mereka, iyalah. So, memang tidak ada alasan untuk kita terus menentang nih. Sebenarnya kita menyerahlah ikut Muhammad. Tapi kalau aku terima Muhammad sebagai pemimpinku, aku ikut ajarannya. Hai, nanya aku nanti kena duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan Bilal bin Rabah. Coba. Kami kena perasa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, makan bersama, udang-udang semua sama. Saya disamakan dengan Suhaib Ar-Rumi. Dan ni orang-orang miskin ni, coba. Senang ke orang yang biasa duduk di atas, gaya hidupnya jadi gaya mutrafin? Sebab menerima Islam, dia mesti mengubah gaya hidupnya seperti gaya seperti orang lain. Abri Islam melarang mutraf, itraf, bermewah-mewahan dilarang, berlebih-lebihan dilarang, pembadiran dilarang, kesombongan dilarang, berbuat siwana dilarang. Mesti tawaduk. Ya. Kalau larangan, katalah, Islam mengharamkan bermewah-mewahan, Islam melarang berlebih-lebihan, Islam mengharamkan pembadiran. Larangan-larangan itu jamaah sekalian, bila diarahkan itu kepada orang miskin, senang. Orang miskin akan kata, Alhamdulillah. Sebelum pun Allah harapkan kami mubazir, kami tak pernah mubazir. Karena tak ada benda yang kami mubazirkan. Sebelum Allah haramkan sombong, memang dalam hati kami ini, Alhamdulillah selama ini tak ada rasa sombong. Apa nak sombongkan kami orang miskin? Sebelum Allah haramkan hidup bermewah-mewah, selama ini kami tak pernah mengamalkan hidup mewah. Tak terlintas pun tak ada, karena memang tak ada untuk bermewah-mewah. Jadi menerima taklif Allah itu mudah sungguh. Tapi bagi orang-orang yang sudah mutrafin, musrifin, mubadirin, mutakabbirin, tiba-tiba gaya hidup yang sudah sebati dengan darah daging ini mesti dihentikan seketika. Senang ke? Susah. Inilah ajaran persamaan, takut kehilangan pengaruh, dan taklid buta. Akhirnya mereka lebih rela untuk terus-menerus menutup, membungkam suara hati kecil yang mengetahui kebenaran ajaran Nabi. Menutupi suara kebenaran hati itu namanya kufur.
So kufur itu sebenarnya orang yang menutupi daripada kafara kita pelajari. Tahu kebenaran, hati kecilnya menyuarakan kebenaran dan dia dengar dengan nyaring oleh pendengaran hatinya. Tapi mereka cukup tutup, lawan. Betapa tersiksanya orang kufur. Yang hakikatnya bukan melawan benda yang ada di luar, tapi melawan hatinya. Sesuatu yang paling berat itu kan melawan diri sendiri ya mas sekalian. Paling berat. Ya. Hati kecilnya meronta-ronta, terimalah Islam, terimalah Muhammad, percayalah pada Allah. Tapi dia coba, itu paling berat sekali. Seperti mana melawan hawa nafsu yang jahat. Jahat. So, paham ya? Inilah. Saya katakan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya Islam. Saya kata Nabi Muhammad SAW, ayat Allah ini sangat-sangat adil. Sangat adil. Dalam memperkenalkan kebenaran kepada manusia. Dalam usaha Islam memastikan setiap orang menerima kebenaran Islam, Islam betul-betul terbuka. Adil. Tidak ada unsur-unsur memaksa. Mungkin orang ini menolak karena belum paham hatinya. Tak apa. Karena belum paham, Allah ajar mereka supaya berpaham. Dirangsang, diaktifkan kecerdasan berfikirnya. Dan mereka ini orang-orang cerdas. Ingat, orang jahiliyah ini orang yang cerdas, ya mas sekalian. Macam mana disebut jahil, jahiliyah? Nah, ini yang dahulu mungkin ada yang ingat ya. Beza ya, zaman sekarang antara jahilun dengan safih. Beza kan? Safih dengan jahil, terjemahan Melayu sama, bodoh. Tapi maksudnya berbeza. Satu di antara perbezaannya, ialah kedua-duanya sama-sama salah lah. Jahil pun pasti perbuatannya salah, safih pun salah. Kalau kita tanya ya mas kalian, kepada budak tadika, weh anak-anak tadika, kami cikgu nak tanya pada awak lah nak. Ya budak tadika 5 tahun. 5 tahun. 51 tolak 49 ada berapa nak? Apa jawaban budak? Kalau ada 10 budak semua jawabannya salah kan? Kenapa salah? Nah, mereka salah karena safih. Safih itu bodoh. Apa makna safih bodoh? Orang yang tidak punya apa-apa pengetahuan tentang sesuatu. Kosong, pikirannya masih kosong. Pikiran kanak-kanak tadi masih kosong tentang matematik. Sehingga apapun yang dijawab pasti salah. Orang disebut safihun. Zamannya sufaha. Sebenarnya sufaha. Berbeza dengan orang yang sudah ada pengetahuan tentang sesuatu. Dia sudah ada ilmu tentang benda itu. Tapi ilmunya tidak betul. Ilmu tentang sesuatu itu tidak betul. Bila kita berikan yang betul, pasti dia melawan. Pasti dia melawan. Konsep ketuhanan yang betul itu la ilaha illallah. Tauhid. Ya. Konsep ketuhanan yang hakiki, yakni tauhid. La ilaha illallah. Itu yang betul. Nabi Muhammad menawarkan konsep tauhid ini. La ilaha illallah. Kepada orang yang sudah punya konsep tentang akidah. Mereka juga akidah. Konsep akidah ada. Kepercayaan pada Tuhan ada. Tapi pengetahuan mereka, ilmu mereka tentang ketuhanan tak betul. Karena mereka mempercayai Tuhan itu banyak, Tuhan itu beranak. Itu keyakinan mereka tentang ketuhanan. Mereka sudah punya keyakinan ilmu tentang ketuhanan. Tetapi keyakinan mereka salah.
Kemudian kita nak beritahu pada mereka keyakinan yang betul. Pasti susah. Pasti kita dilawan. Pasti dilawan. Karena mereka dah punya. Nah, orang yang seperti ini namanya jahil. Jahil. Lebih susah kita nak membimbingnya. Kalau membimbing budak-budak safih senang. Karena fikirnya masih kosong. Nak berapa nak? 51 tolak 49 nak. Tanyalah kalau murid tu ada 50. Semua jawapannya pasti salah. Apa 51 apa cikgu? Tak apalah, you jawab aja lah. Apa jawapannya? Ada yang jawab itik lah. Ada yang kacang lah. Semua salah belaka karena mereka belum punya pengetahuan sama sekali tentang hisab, kira mengira. Maka disebut safihun. Sebut safih. Sementara orang yang sudah punya ilmu, pengetahuan tentang sesuatu, tapi ilmunya tak betul, disebut jahil. Sebab itu orang kafir dipanggil jahiliyah. Mereka ada sendiri. Mereka ada keyakinan sendiri tentang benda yang benar itu. Yang benar menurut mereka ini. Tapi sebenarnya salah itu. Bila kita tawarkan yang betul, pasti kita dilawan. Pasti kita dilawan. Peliknya pula, orang-orang munafik tuduh orang-orang mukmin bukan jahil, tapi safi. Anu minu kama amana sufaha, kenal ke Al-Quran. Adakah patut kami nak beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Jadi orang mukmin ini dianggap tidak punya apa-apa pengetahuan tentang konsep ketuhanan, kata orang munafik. Jadi buat apa kami nak mengikuti mereka? Maksudnya sesuatu yang mereka sendiri tidak ada pengetahuan sama sekali. Masya Allah. So, faham ya? Jadi saya ulangi. Orang kafir Makkah ini orangnya cerdas. Hatinya keras. Saya itu tolak kebenaran. Lalu Islam datang dengan penuh sopan santun. Tidak ada memaksa. Penuh dengan keadilan, kesamaan. Kerana punca mereka menolak itu mungkin karena kerasnya hati, maka hati kena dilembutkan dulu, cairkan dahulu. Bagaimana cara mencairkan hati? Satu di antaranya, diaktifkan kecerdasan akal pikirannya. Satu hujah, ini fikir ini. Sehingga sampai satu titik dia, oh iyalah, betul lah Quran. Tak mungkinlah Muhammad dibohong rupa-rupanya. Yang disampaikan itu bukan sihir lah, bukan mantra lah. Dah yakin itulah. Kalau dah seperti itu, kenapa masih menolak? Itu tadi. Puncanya ada 3. Yang dijelaskan tadi. Walau Allah telah membimbingnya sikit, akalnya sudah boleh difungsi. Akal mereka cerdas, tapi masalahnya tidak difungsikan dengan betul. Mereka bijak berfikir untuk mencari keuntungan dalam berniaga. Tapi bila bab akidah, bab ketuhanan jadi tumpul. Inilah yang berlaku dari zaman dulu hingga sekarang. Minta maaf ya. Kita dengarkan, dia seorang lawyer katalah. Dia seorang doktor pakar. Dia orang saintis. Bahkan dia seorang mungkin angkasawan. Seorang astronot. Seorang kosmonot. Pandailah. Bahkan pernah dapat hadiah Nobel dalam dunia sains pamannya. Maknanya otaknya geliga. Mungkin IQ dia 190 mungkin. Lebih tinggi daripada Albert Einstein mungkin. Kan sekarang benar berlaku itu. Pandai, bijak, dokter pakar, bahkan dia seorang neurologis. Tapi setiap kali nak pergi ke klinik dia, ke makmal dia, nak belah otak orang, nak jadi baru orang. Banyak orang telah dirawatnya. Angguk-angguk dahulu depan patung. Coba pelik tak? Angguk-angguk dahulu dengan patung disembahnya. Sama ada patung salib ke patung apa ke, simbah dimandikan dengan susu. Macam mana boleh percaya?
Bab matematik geliga. Bab sains geliga otak dia. Tapi bicara tentang konsep ketuhanan, boleh jadi tumpul macam mana. Kalau ikut ayat ni jamaah sekalian, orang ni mungkin ya, hanya mengaktifkan otaknya. Dia hanya mau mengaktifkan kejeraan otaknya. Hanya masalah-masalah syahadah. Masalah-masalah yang nampak. Ilmu zohir dipanggil. Yang zohir. Zohirud dunia. Tapi akal, kecerdasan akal-akalnya tidak ia aktifkan, tidak ia fungsikan untuk memikirkan batinul hayat yang gaib. Otaknya cerdas kepada benda-benda yang sifatnya nampak, yang fisikal, fisik. Tapi jadi tumpul bila berhadapan dengan benda yang sifatnya metafisik. Rugi. Sedangkan dunia ini ada yang nampak, ada yang tak nampak. Ada yang zahir, ada yang batin, ada yang syahadah, ada yang gaib, ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang di depan, ada yang di belakangnya. Kalau orang hanya paham cerdas yang depan saja, belakang yang lebih luas, yang di belakang lebih dahsyat, tak arti apa-apa. Itu yang ikut Quran yang telah kita pelajari, masih termasuk orang yang bodoh. Mudah-mudahan menjadi pengajaran bagi kita. Baik, sekarang kita teruskan. Ayat yang ke-15. Ini agak sedikit berbeza dengan sebelumnya, walaupun masih ada ta'aluk kaitan dengan sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man siapa sahaja kana adalah dia yuridu menghendaki. Ini kalau dalam bahasa terjemahannya yang saya ada kana fil madhi, khobar kana yakni jumlah ismi afiliyah, fi'ilnya mudhari' itu mana berterusan. Siapa sahaja yang daripada dahulu hingga sekarang dan nanti. Macam itulah. Saya ulangi. Kana. Kana itu kan fi'il madhi. Saya yakin semua sudah tahu kana wa akhwatuha itu ada dalam ini fi'il madhi. Khobar kana di sini jumlah fi'liyah. Yuridul hayata dunya. Jumlah fi'lah yang fi'ilnya pula fi'il mudhari. Yuridu. Bukan aroda. Ini sebenarnya dari segi makna. Maksudnya begini. Bukan siapa yang menghendaki kedua dunia. Tapi siapa sahaja yang daripada dahulu hingga sekarang dan nanti, itulah, menghendaki, menginginkan kehidupan dunia. Mana keinginannya terhadap dunia ini tak putus-putus. Bahasa yang mudah diingat, siapa yang dulu, kini, dan selamanya, siapa yang daripada dulu, kini, dan selamanya, mengharapkan, menginginkan, menghendaki kehidupan ini, di sini, wazinataha, dan segala perhiasannya, rumahnya, kendaraannya, pakaiannya, sawah ladangnya, kedainya, kondominiumnya, jalan rayanya, apalagi gelang dan subangnya, jam tangan dan bagnya, kasut dan cermin matanya, itulah zina tuh. Siapa yang nak itu,
Allah ni Maha Pemurah. Allah kata, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Ya Allah, ya Tuhanku, subhanallah. Nuwaffi ini jawab. Ini jawab pada man. Man depan tu man syartiyah. Nuwaffi pasti. So itu majzum. Asalnya ada ya, nuwaffi. Itu ya-nya dibuang karena majzum. Pasti kami penuhkan. Kami cukupkan. Bila jika orang ini minta 5, pasti kami bagi 5. Bila ia minta 2, kami bagi 2. Cukup. Balasan kami sesuai dengan apa yang diminta dan yang diusahakan. Ilaihim pada mereka, a'malahum, amalan mereka. Usaha mereka. Berpenat-penat, berpeluh-peluh. Mencari kehidupan dunia. Kami cukupkan. Fiha, itu. Di sini sahaja. Fiha di sini, di dunia. Memberi isyarat, pahaman, bahwa nanti di akhirat kosong, tak ada apa-apa. Walaupun Allah berjanji akan memberikan balasan sepenuhnya bagi hasil jerih payahnya, tapi ia hanya diberikan oleh Allah di sini sahaja. Dan orang itu tidak perlu khawatir. Wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka di sini, fil hayati dunia, la yubkhasun. Tidak akan dikurangi. Bakhsun itu kan kurang kan. Itu dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf dahulu kan dijual oleh peniaga mata duitan, ditamanin baksin. Dengan harga yang kurang, ya darohim, hanya berdirham aja. Masya Allah. Ayat ini Allah sedang menunjukkan kamalur rububiyatihi, kesempurnaan sifat rububiyahnya. Sehingga Allah kata, man, siapa saja, you mukmin ke, you kafir ke, percaya pada Allah ke, tak percaya pada Allah ke, yakin ke tak yakin, siapa saja yang daripada dahulu hingga sekarang hingga nanti bersungguh-sungguh hendak sangat memiliki, menguasai, meraih kesenangan kehidupan di sini. Misalnya bersungguh-sungguh usaha, mukmin ke kafir, jangan khawatir wahai si mukmin, jangan khawatir wahai si kafir, pasti kami akan penuhi balasan kamu. Ya, aku bagi penuh. Sesuai dengan usaha kamu, a'malahum, di sini. Tapi, jika niat kamu hanya untuk di sini, di akhir nanti tak dapatlah. Ini keadilan. Satu di antara maknanya, sebelum saya tunjukkan apa kata mufasir. Mukmin. B, kafir. Masing-masing berusaha bekerja untuk mendapatkan kehidupan di sini. Keperluan di dunia. B yang kafir ini lebih rajin usahanya. Lebih teratur, lebih terancang, mengerti seluk-beluknya, penuh dengan kira-kiraan. Kira-kira dia matang, perancangannya matang, rajin, tidak malas. Sementara B, ya ala kadar lah. Tak apalah, Allah suruh bekerja-kerja lah. Selebihnya tawakal Allah lah. You tak ada perancangan apa-apa, tak apalah, tak apa rancang-rancang, adalah. Kalau ada rezeki lah, kalau tak ada sabar je lah. B sudah keluar kerja, masih tidur. B yang kufur belum balik kerja, sudah balik tidur. B tak pernah cuti, lebih banyak cutinya. Ikut ayat ini, ya mas sekalian. Nanti jika Allah bagi al-hayatu dunia
lebih banyak kepada B berbanding yang Allah berikan kepada A. Walaupun A ini tak pernah tinggal qiyamul lail. Walaupun A ini tak sentiasa istiqomah dalam puasa Isnin Khamis, wiridnya panjang, B tak pernah. Jangan terkejut. Jangan, macam mana ya? Si A ini mukmin baik, tapi kenapa hidupnya macam kais pagi makan pagi yang begini? Pertama, tolong pahami ini dengan betul, secara betul lah, secara proporsional. Pahami hendaklah, oh Allah adil. Karena A ini mintanya hanya sedikit kepada Allah, maka Allah bagi sedikit. Dari mana kita tahu A minta sedikit? Itu usahanya sedikit. Dia hanya minta 3, Allah bagi 3. Adil. B ini mintanya banyak. Dari mana kita tahu B minta banyak? Tengok usaha dia. Dia minta 10, Allah bagi 10. Kena lihat di sini keadilan Allah. Pertama, lihatlah dari aspek ini dahulu. Kenapa ini saya tekankan ya mas sekalian? Kami tekankan, saya tak kata saya, sebab ini ilmu yang saya terima dahulu. Karena seringkali, ini kata pensarah saya dahulu, bila melihat orang mukmin bekerja, tapi dapat sikit, orang kafir bekerja, pun dapat kaya, orang mukmin tidak melihat lebih dahulu tentang ayat ini. Dia terus melihat kepada yang lain. Kata terus melihat pada hadis Nabi. Tidak salah melihatnya, tapi Nabi dia nomor 1. Oh, tak apalah. Sebab memanglah adunya sijnul mukmin. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Saya itu orang mukmin susah. Dunia ini surga bagi orang kafir. Sebab itu Allah bagi sana pada orang kafir karena dunia surga bagi orang kafir, tapi di akhirat masuk neraka. Si mukmin, dunia ini bagi si mukmin adalah neraka, penjara. Tapi dia masuk neraka, tak apalah. Tak salah melihat seperti itu, tapi tolong itu jangan yang pertama. Lihatlah yang pertama sekali ayat ini. Oh, si mukmin dapat sikit karena mintanya sikit. Si kafir dapat banyak karena minta banyak. Kan begitu ayat ini maksudnya. Allah akan bagi sesuai dengan permintaan hambanya. Tidak pilih kasih. Karena Allah itu punya sifat rububiyah. Kalau kita terus melihat kepada, oh si dunia ini memang surga bagi orang kafir, tapi penjara bagi orang mukmin. Nanti kalau itu yang mula-mula masuk dalam kepala kita, walaupun ada penjelasan itu, pasti pertama kesannya tidak akan menimbulkan semangat kerja bagi si mukmin. Karena dia tahu, yalah, tak apalah, kita kena sabarlah karena memang dunia ini bagi orang mukmin itu susah dan kita kena sabar. Keinginan berusaha untuk mengubah nasib menjadi kurang. Dan itu bahaya. Itu bahaya jemaah sekalian. Walhasil mukmin boleh dapat banyak jika ia minta banyak. Si kafir pun akan dapat sikit jika ia minta sikit. Jadi banyak atau sedikitnya pemberian Allah kepada hambanya di dunia, ikut ayat inilah jemaah sekalian, disesuaikan oleh Allah dengan apa yang diusahakan, yang diminta oleh hamba itu. Jangan, oh kalau orang kafir memang surga dunia, banyak orang kafir yang miskin. Oh, memang dunia memang ala penjara, memang ada hujan. Tapi ramai juga orang mukmin yang kaya raya. Artinya kalau kita melihat kejayaan banyak sikitnya antara melalui ayat ini, saya yakin orang mukmin akan tak ada rasa malas untuk bekerja. Tak ada rasa malas untuk menguasai, memiliki, mendapatkan nikmat yang Allah limpahkan di dunia. Dan itu tidak salah. Allah sendiri menyuruh banyak kali dalam Al-Quran. Fasiru fil ard.
Waladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur. Wahai manusia, kamu tahu tak, Allah kata, aku yang telah menjadikan bumi ini mudah kamu terukai. Mudah datar, tanahnya subur, hujannya cukup, pusingannya cukup, 24 jam sekali pusingan, udaranya bagus, oksigen cukup, mudah untuk kamu hidup. Saya itu famsu fi manakibiha. Kamu jangan duduk diam di rumah lah. Janganlah duduk berpeluk tubuh. Berpeluk tubuh tuh macam ini ya. Atau hanya kamu bertopang dagu begini. Sambil menghitung bintang, lalu berkhayal. Kalaulah aku punya bintang itu. Kalau tak, itu dilarang oleh agama. Famsu, jalan. Bergerak. Fi manakibiha. Di ceruk-ceruknya. Manakib itu kan celup penjuru kan. Terukai itu hutannya. Terukai itu lautnya. Terukai itu buminya. Ubah itu. Wakulu mirizki. Makan oleh kamu, wahai hambaku, sebagian rezeki aku, kata Allah. Makan. Aku ciptakan dunia di sini untuk kamu. Rezeki untuk kamu. Tapi kamu kena usaha mendapatkannya. Hanya saja, jangan lupa. Wa ilahin nusur. Suatu saat kamu akan kembali kepada aku. Coba kalau ayat itu difahami, diamalkan oleh setiap orang muslim. Saya yakin. Orang muslim bukan hanya orang yang diridhoi oleh Allah, dijamin surga di akhirat, tapi orang mukmin juga akan mendapatkan kebahagiaan yang melimpah-limpah di dunia. Tapi kadang bila melihat itu, ya lah, tak apalah itu orang kafir, itu istidraj. Kita terus begitu masalahnya. Dia istidraj, orang kafir itu istidraj, dia Allah kaya itu istidraj. Si miskin, si mukmin kaya ini, miskin ini ujian. Ya, tidak salah. Mungkin tidak salah ulasan itu. Orang kafir, Allah bagi banyak itu istidraj. Betul. Insya Allah tidak salah ulasan itu. Si mukmin itu, dia susah, itu adalah ujian, suruh sabar. Allah nak nikahkan, tidak salah. Tapi cobalah kita buat urutan. Pertama sekali kalau kita melihat si mukmin susah, miskin, si kafir kaya, apa yang pertama sekali kita patut menilai dari aspek mana? Secara pribadi. Dan ini apa pesanan guru saya dahulu, saya belajar tafsir. Bagian ayat-ayat tentang ayat-ayat ekonomi. Khas ada pensyarah yang mengajar tafsir, khas ayat ekonomi saja. Satu ayat ini. Tolong kamu lihat dengan kacamata, dengan sudut pandang surah Hud ayat 15 katanya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah sebenarnya sedang memberitahu pada seluruh manusia, tak kira mukmin atau kafir, bahwa dia maha adil, dia punya sifat rububiyah yang sempurna. Dia akan memberikan kepada hambanya sesuai dengan permintaannya. Bila kamu minta lebih, usaha lebih, Allah bagi lebih. Bila kamu B minta sikit, usaha sikit, Allah bagi sikit. Jadi kalau orang dapat banyak, ya karena mintanya banyak. Sikit-sikit. Coba lihat seperti itu. Bila kita melihat dari ini terlebih dahulu, insya Allah orang mukmin akan gairah untuk bekerja. Orang mukmin akan merasa berdosa bila malas. Orang mukmin tidak hanya menyalahkan takdir. Orang mukmin tidak mudah, apa istilahnya ya, mengatakan ini sudah ditetapkan oleh Allah dan kita tidak boleh mengubah apa-apa. Oh. Akhirnya mundur. Akhirnya mundur. Kan Nabi memberitahu pada kita, demi Allah, orang yang bekerja, kapak, kemudian carilah barang, kayu, dipikul, dijual. Berat memang. Pergi ke hutan, ke padang pasir, cari tunggul kayu, lalu dibelah-belah, berat sekali ya sekalian. Jadi kecil, lalu diikat, digendong, dibawa ke pasar. Itu kerja yang sangat berat. Tangan nanti, apa namanya itu?
Kematu. Tangan kematu. Tapi Nabi kata apa? Itu lebih baik, lebih mulia di sisi Allah daripada ia meminta sama ada diberi atau tidak. Jauh lebih mulia orang yang bekerja walaupun dengan kerja susah. Orang kata kerja kasar. Mencari yang halal jauh lebih mulia dalam pandangan Allah daripada mengharapkan bantuan sama ada dapat atau tak dapat. Islam sebenarnya agama yang sangat menggalakkan orang rajin berusaha. Hanya jika si mukmin sudah berusaha dengan betul, dengan lurus, istiqomah, rajin, tapi Allah bagi segitu. Orang lain nampak dapat lebih, bolehlah waktu itu kita melihat, oh, kalau itu yang dia itu istidraj. Buktinya, walaupun usahanya salah, Allah bagi lebih. Yang kita ini mana ujian. Buktinya, kita usaha dengan betul tapi Allah bagi sikit. Bolehlah yang kemudian kita melihatnya dari sudut itu. Sehingga bila itu kita merasa tetap dimuliakan oleh Allah. Allah bagi kita sikit, sedang kita minta banyak. Pada masa sama Allah beri kita peluang untuk bersabar, dan dengan sabar itu dosa terampun, darjah diangkat. Tapi jangan ini kemudian kita melihat ini dari yang pertama kali, yang pertama adalah ayat surah 15. Setelah itu kenapa maksudnya? Oh iyalah, Nabi beritahu dunia ini penjara bagi orang mukmin. Itu tentu selepas berusaha. Ini dah jelas-jelas si mukmin malas bekerja. Tidak pandai menghargai waktu, banyak mensia-siakan peluang. Akhirnya Allah bagi sikit, kemudian kata, tak apalah, tak ada rezeki takdir. Wah, itu bagi saya sangat menyedihkan sekali lah. Itu sudah salah faham betul tentang takdir. Takdir tidak boleh dijadikan tempat pelarian. Takdir tidak boleh jadikan, apa istilahnya? Kambing hitam. Takdir jangan kita jadikan kambing hitam. Karena kemalasan kita. Untuk merasa tidak bersalah karena karena sifat malasnya. Lalu dikatakan ini takdir, kita kena ridho. Wah, itu bagi saya luar biasa lah. Dah jelas-jelas dia sendiri memilih miskin. Sekali jadi miskin pula dia kata, ya Allah dah tetapkan, macam mana kita tak boleh mengubah? Macam mana tu? Dah jelas-jelas jangan makan benda ini. Benda ini adalah racun. Bila awak makan, nanti awak sakit. Lalu orang tu minum racun. Masuk hospital. Tak apalah, kita ridholah, bamnya ini dah takdir. Betul, tapi takdir itu kita yang memilih. Kita akan dipertanggungjawabkan. Yang menjadikan kita sakit, yang menghendaki kita sakit karena minum racun itu Allah. Tapi yang memilih kita, yang membuat kita memilih racun, minum racun, tidak memilih untuk tidak minum, itu kan di tangan kita. Kita akan dipertanggungjawabkan karena kita salah menggunakan hak memilih. Memang kita tidak disalahkan tentang sakitnya, tapi kita dipertanggungjawabkan tentang kenapa kita memilih minum racun. Walau kita ada pilihan untuk tidak minum racun. Itu kena, saya ingat sudah faham betul lah itu tentang kodok itu difaham betul ya. Jangan sebab kalau kita salah faham nanti, kita banyak dosa ya mas sekalian. Dosa kenapa? Karena kita pasti tidak husnudzon pada Allah. Banyak suudzonnya. Kefahaman kita tentang Allah menjadi tidak menyucikan Allah. Subhanallah. Kita, subhanallah, menjadi tercemar. Jika kita salah faham atau tidak memahami dengan betul apa sebenarnya qada dan qadar khasnya dalam masalah ini. Faham ya?
Saya selalu ingat ayat 15 ini, benar-benar tawaran Allah pada semua makhluknya. Man itu syarat. Siapa saja, tanpa kecuali. Orang dahulu, orang sekarang, orang putih, orang hitam, orang kafir, orang mukmin, orang Arab, bukan Arab, kampung, bandar, yang inginkan dunia. Allah akan bagi penuh dan tidak dikurangi sedikit pun. Jadi dalam hal ini mukmin dan kafir tak ada bezanya. Dalam setakat inilah. Tapi yang membezakan apa nanti? Yang membezakan ayat selepasnya. Si kafir beramal bekerja hanya untuk di sini. Di sini, kerana di sini, untuk di sini. Seperti mukmin bekerja di sini. Mengharapkan balasan di sini dari sana. Nah, itu bezanya nanti di selepasnya. Mudah-mudahan lah ini dapat difahami dengan baik ya Mas sekalian. Ya.